Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Nuri. Kita akan belajar apa, guys? Pak Nuri akan mengajarkan materi lanjutan materi, yaitu mengenai vektor. Ya. Sebelumnya terima kasih atas subscribe-nya dan salam buat keluarga di rumah, serta kami doakan semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya banyak ya, dan barokah. Ya, jangan lupa share kepada teman-teman yang lain agar sama-sama belajar. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana penjumlahan vektor. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang pengantar vektor, kita akan lanjutkan tentang bagaimana sih cara menjumlahkan vektor-vektor tersebut. Ingat, vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Sementara besaran fisika yang tidak memiliki arah atau hanya nilai saja, namanya skalar. Nah, sekali lagi, filosofi dari pelajaran ini yang pertama adalah kita hidup ini harus memiliki nilai dan arah. Nilai itu kemuliaan hidup kita, manfaat kita ya sebagai manusia, khalifah di bumi, dan arah tujuan kita harus kemana, kita harus tahu. Ya, salah satunya yang paling utama adalah kita bertujuan untuk diberitahu untuk bertakwa, seperti itu. Nah, setelah itu kita menuntut ilmu ya, dan lain sebagainya. Oke ya, mari kita mulai saja pelajaran kita. Selamat menyaksikan. Mulai ya, penjumlahan dua vektor yang segaris. Maksudnya segaris itu searah ya, atau paralel. Kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada dua vektor A dan B. Mereka searah, memiliki nilai beda. Bagaimana ketika A ditambah B? Maka tinggal disambung saja, disusun seperti itu. Inilah C adalah A ditambah B. Nilainya berarti C itu tidak lain 5 tambah 3 sama dengan 8. Kemudian ketika segaris tetapi berlawanan, maka ketika A ditambah B, hasilnya ya berarti 5 min 3, karena B ini berlawanan ya, nilainya min 3, sehingga hasilnya menjadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2 ya. Sementara arahnya kemana? 2 itu arahnya ke arah A ya, searah A, karena A nya lebih banyak atau lebih besar daripada nilai B ya, A nya positif ya. Oke, gitu ya. Oke, ketika kita menggambar vektor dengan metode poligon A dan B, A mendatar ya, B nya membentuk sudut 45 derajat pada sumbu X. Jadi ya ini C nya vertikal tegak ya. Nah, perhatikan gambar tersebut, nilainya masing-masing berbeda. Oh maaf, ini nah, ini nanti ketika A ditambah B, sebelum itu saya akan menggambarkan sedikit. Klik kanan, bentar. Ini dia. Ketika ini A ya, A ini, A juga itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, A arahnya ke sana, ini tandanya min A gitu. Kalau ini B, maka ketika saya gambar lagi begini ya, arahnya berlawanan, ini adalah apa? Min B ya. Itu. Ini C. Ketika saya gambar lagi ya, arahnya ke bawah, ini adalah min
min C gitu ya. Seperti itu. Tinggal masalah arah saja. Sudutnya tetap. Oke, kita mulai lanjut. Langkah bagaimana A ditambah B. Kita lihat. Ini A-nya, kemudian ini B-nya, sehingga resultannya atau jumlah totalnya adalah R, yaitu A ditambah B. Ketika A ditambah B ditambah C bagaimana? Ini A-nya ditumpuk, ini B-nya, ini C-nya. Resultannya adalah ini R-nya seperti itu. Ya, ditumpuk ya. Di sini ada pertemuan ini. Ya, kepala sama pangkal. Resultannya ditarik garis lurus. Oke. Kemudian bagaimana dengan menggunakan metode jajaran genjang? A, B, C tadi masih sama, ini A, ini B, ini C. Ya, ketika A ditambah B bagaimana? Ya. Ini A, ini B, nah ya, ini B. Nah, ini B-nya ini tidak taruh di kepala sini tapi dari pangkal. Ini pangkal sama pangkal ketemu. Kemudian kita tulis bayangan dari A, ini bayangannya, ini berarti A aksen gitu. Kemudian ini adalah B aksen. Arahnya dan panjangnya sama. Ini ya, arahnya dan panjangnya sama begitu. Sehingga nanti resultannya mana? Resultannya adalah ini. Inilah R gitu. Ya, kalau yang tadi kan begini. Sana ya kan? Ini A gitu. Kemudian ini B-nya gitu ya. Oh, ini B-nya, ini B-nya, ini B. Terus resultannya kan ini resultannya, ini R, ya, gitu. Nah, R ini sebenarnya sama dengan ini ya. Ini R-nya sama, tapi caranya saja beda. Ini namanya jajaran genjang, ya, jajaran genjang. Ini poligon, Kalau ini jajar, ya, jajar apa? Genjang. Ya, ini jajaran genjang. Ini poligon. Nilainya sama, tapi caranya beda. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, kemudian bagaimana ketika tiga vektor digabungkan? Kita tidak bisa langsung A, B dulu dijumlahkan, nanti mendapatkan nilai R ini ya. Ini hasilnya. Kemudian baru ditambah dengan C. C-nya di mana? Dari mulai sini lagi, dari pangkal lagi. Nah, ini C-nya, ini C ya. Gitu. Kemudian kita buat antara C ini dibuat bayangannya dan R juga dibuat bayangannya. Ini bayangan dari R, ya. Ini adalah R aksen bayangan, dan ini adalah bayangan dari C. Ini bayangan dari C. Ya, panjangnya sama, ya, arahnya sama, ya, sehingga nanti resultannya adalah ini resultan totalnya ini ya. R totalnya ini, ya kan, seperti itu. Ini model jajar genjang. Ingat-ingat ya, dibuat dulu bayangannya, ya, kemudian baru dibuat apa namanya jajaran genjang. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kalau kita nggak paham ini repot, tapi kalau udah paham tadi sejarahnya ya, ini ditambah ini jadi ini kan, begitu kan. Kemudian ini ditambah ini ya jadi itu, gitu kan, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang komponen vektor. Maksudnya komponen vektor gimana? Dalam fisika dan matematika kita mengenal namanya diagram Cartesius. Diagram Cartesius itu ya, itu hanya mengenal sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Ya, kemudian kita juga mengenal untuk yang 3 dimensi ada X, Y, Z. Jadi ini sumbu X horizontal, ini sumbu Y. Nah, sementara gaya itu kan tidak bisa dipaksakan pada sumbu X dan sumbu Y. Terserah dia mau arah kemana. Nah, supaya kita itu bisa menjumlahkan ya
supaya nanti kita itu bisa melakukan operasi pada gaya tersebut, maka kita cerminkan atau kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Contoh misalkan ini kita nggak tahu nih bahasa X Y-nya berapa, soalnya dia miring begitu, maka kita bahasakan pada sumbu X, yaitu mana? Ya ini refleksinya, ini refleksi pada sumbu F pada sumbu X gitu. Sementara sumbu Y-nya ya ini sumbu Y-nya, yaitu F pada sumbu Y gitu ya. Nah gitu. FY dan FX. Oke. Nah ini ya, seperti itu. Apakah sama antara FX sama F? Jawabannya apa? Tidak sama. Apakah sama FY sama dengan F? Tidak sama. Arahnya berbeda, nilainya juga berbeda, kan begitu. Nilainya berbeda. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian hubungan. Nah, kita mengenal ini nih, ada apa? Nilai sin, cos, tangen, nanti seperti itu ya. Kita tuliskan dulu di sini beberapa sudut-sudut istimewa ya dari trigonometri. Kita tulis dulu nih. Ya, nilai sudutnya 0, 30, sudut-sudut istimewa ya. 45, 60, 90 ya. Nah, kemudian saya tulis di sini apa ya? Nilai sin. Ya, untuk menentukan komponen-komponen vektor ini, vektor F ini ya, kita menggunakan atau mencerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita coba rekrek ya di sini. Jadi F direfleksikan pada sumbu X menjadi Fx, kemudian F direfleksikan pada sumbu Y menjadi Fy. Ya. Tidak lain ini berupa sudut apa? Sudut segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Oke, seperti itu. Sudut siku-siku ya. Nah, di sini ini tetanya di sini ya. Tetanya di sini. Ini. Tetanya di sini. Nah, sekarang sebelum kita lanjut terkait dengan trigonometri, kita mengenal beberapa sudut istimewa. Akan saya tuliskan di sini, yaitu nilai sin, kemudian cos, kemudian tangen. Untuk sudut istimewanya mulai dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Derajat semua ya. Untuk nilai sin, ini saya garis aja. Untuk nilai sin daripada 0 yaitu 0. Nilai sin daripada sudut 30 yaitu setengah. Sin daripada 45 adalah setengah akar 2. Sin dari 60 adalah setengah akar 3. Sin dari 90 adalah 1. Ini ya. Sementara nilai cos dari 0 derajat adalah 1. Ya. Cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3. Cos dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Sama ya. Yang di atasnya. Cos 60 yaitu setengah. Cos 90 adalah 0. Ya. Jadi kebalikannya saja tuh antara sin dan cos. Nilai tangan ini sebenarnya adalah pembagian antara sin dan cos. Sin dibagi cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3.
1/4 akar 3 ya, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1, setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3, 1 bagi 0 adalah tak hingga ya, jadi setiap bilangan kalau dibagi 0 tak hingga ya. Oke ya, ini tolong kalian hafalkan karena mulai saat ini dan ke depan akan terus dipakai. Ini digarisi dewek ya cah, ini garisnya kok kelihatan orang apa ya, digarisin gue penggaris ya le, iya bu, ya ini harus kira-kira begitulah ya. Ini tolong aman aku ya, ini dihafalin lah wes ya, dihafalin seperti itu. Nah sekarang hubungannya bagaimana pada sudut segitiga ini, sudut segitiga O F Fx. Nah kita lihat, nah nilai sin theta yaitu Fx per F ya. Kok begitu pak? Ya nilai sin, tak tulis ini, sin itu tidak lain adalah sisi depan dibagi sisi yang miring. Nah ini sudutnya, ini kan pannya depan, bu jungkir malik sudutnya ke piye, pokoknya ini ngarepan sudut jenenge sisi depan. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang, ring. Kemudian sisi yang jepit sudut kan ring sama ini pit. Nah, tapi yang paling panjang namanya ring, miring ya, depannya pan, yang menjepit pit ya, karena menjepit sudut ya. Sin theta pan per ring ya, yaitu depannya pan, ini kan sama dengan ini bayang dari ini Fy, jadi Fy dibagi ringnya F, yaitu Fy per F, maka hasilnya begini. Kalau mencari Fy ya, Fy depan sudut ini ya, maka hubungannya sinus tuh ya kan, sisi miring ya kan dikali dengan sin theta. Kalau kita mencari sisi yang menjepit pit, pakainya cos, karena nilai cos ini adalah ya, cos itu nilainya yaitu pit ring gitu ya, pit ring, sisi yang jepit dibagi sisi miring, sehingga kita dapatkan ya Fx adalah F cos theta kan begitu kan ya, F cos theta ya, ini kan miringnya, ring dikali cos theta. Oke ya gitu ya, ya seperti itu. Jadi ada lagi nih, satu lagi tak tulis. Masya Allah, nge-lag terus nih. Lanjut ya. Ini sudah tambah RAM saya, tapi masih kurang memuaskan, RAM-nya masih kurang besar ya. Moga-moga rezeki bisa nambah lagi ya. Oke, sekarang menentukan besar dan arah vektor ya. Ini dimana Fx dan Fy membentuk resultan, yaitu F dengan sudut theta. Ini masih sama seperti tadi ya. Nah ini jadi ini kan teorema Pythagoras ya, eling-eling teorema Pythagoras. Ketika ada dua vektor Fx sama Fy membentuk sudut 90 derajat kan, ini 90 derajat, maka nilai resultannya yaitu F resultannya hasilnya loh ya, akar dari ya, Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 2 Fx Fy tuh,
dikali cos theta. Nah, cos theta-nya ini 90 derajat kan. Nilai cos 90 derajat adalah 0 kan. 0 dikali Fy Fx dikali 2 juga nilainya adalah tetap 0. Sehingga nilainya tinggal ini saja. Makanya Pythagoras munculnya begini. Ini khusus untuk sudutnya siku seperti itu. Ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini misalkan A sama B. A untuk sudut 30, nilainya 3 cm. Ya, B-nya nilainya 8 meter atau 2 cm. Ya, maksudnya itu dibuat skala gitu. Ini nilai 8 meter, itu nilai 12 meter gitu. Arahnya begitu, A ke sana, B-nya begitu. Bagaimana penjumlahannya? Digambarkan secara poligon. Digambarkan ya, tinggal disusun saja. Nah, digambarkan begitu, A sama B. Resultannya ini. Ya, gitu. Jadi ini ya, nilai resultannya aslinya ya, seperti ini. Akar dari ya, R sama dengan ya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A B ya cos theta. Cosnya berapa Pak? Cosnya ini nih. Nilai sudut antar apa namanya? Antar vektor yang diresultankan. Gitu ya. Gitu. Lanjut. A, B, ya, mereka saling tegak lurus membentuk resultan R. Nah, sekali lagi, ini kenapa cosnya nggak muncul? Karena betul sekali, karena ini sudutnya siku. Ini kan ditambah 0 aslinya. Ya, tambah 0. Seperti itu. Ya, ini nilai tangan ini apa sih sebenarnya? Ini arahnya ya. Ini tangan ingat. Tangan adalah apa? Tangan theta adalah apa? Pan dibagi pit, yaitu ini dibagi ini. Ya. B per A. Lanjut. Oke, kita lihat. Ini misalnya menentukan resultan dari dua vektor secara analisis. A dan B ini membentuk sudut theta. Ya. Jadi ini kita bisa menjabarkan A ini kan memang pada sumbu X ya, tidak ada masalah. Yang B ini kita jabarkan dulu. Yang B itu yang membentuk sudut theta itu, ya kan? Ini jadikan dulu menjadi BX. BX tidak lain adalah apa? B ya, ini kan sisi yang jepit ya. Cos theta. Ya, cos theta. Kemudian B direpresentasikan pada sumbu Y ini ya. Menjadi apa? BY. Ya, BY. Maaf. BY. BY sendiri ini kan depan sudut kan? Ya, depan sudut yaitu B sin theta kan begitu. Ya, sehingga aslinya di sini itu ada arah ke sana yaitu BX, kemudian arah ke atas yaitu B apa? BY. Seperti itu. BY. Ya. Sehingga nanti yang searah tinggal jumlahkan saja. Nanti ya, searah sumbu X ya. Sumbu X itu ada A ditambah BX. Oh, ya kan? Ya. Sumbu Y
tadi sumbu X ya. Sumbu Y-nya yaitu BY. Nah, gitu ya. BY sama BX. Seperti itu. Jadi nanti gambarnya ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Ini ada BY, terus ke sana ada BX. Cepat. Ya. Di sini ada BX ya, ditambah apa saja? Begitu. A tambah BX ditambah Y. Resultannya bagaimana? Resultannya nanti di sini nih, set resultannya, ya kan? R-nya bagaimana? Nilainya itu kan arahnya R sama dengan akar dari, kan begitu. Misalnya ini saya buat ini C gitu ya, misalkan ini C, maka nanti hasilnya C kuadrat ditambah B Y kuadrat ya, tambah bla 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 bla, ini kan siku-siku ya, tambah 0 ya kan. Jadi hasilnya cuma akar dari C kuadrat ditambah BY kuadrat. Itu coy, yang seperti itu ya, itulah resultan. Nah, ini ya BX tambah A kan, nah gitu ya, sama ini hasilnya seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Batas besar vektor resultan dari dua vektor. Lewat aja, lewat ini sudah sama intinya dengan yang tadi. Nah, ini sebenarnya rumusnya seperti ini, Pythagoras itu semuanya rumusnya hanya satu ini, baik itu siku-siku maupun tidak siku-siku ya, seperti ini. Masalahnya adalah kalau misalnya untuk tetanya itu 90 derajat ya, nanti nilai 2A B cos theta ya, sama dengan 0 gitu loh ya. Jadi adanya cuma sampai sini saja. Tapi kalau tidak 90 derajat, maka contoh ini sudut lancip begini, ada juga yang sudutnya misalnya seperti ini kan ya, bisa jadi ada yang begini ya. Tapi kalau untuk yang ini ya, siku-siku ini ya, maka nilainya begini kan, begitu kan. Kalau yang ini sama dengan ini sama dengan ini ya, sehingga apa namanya rumusnya dipakai, ininya ada 2A plus B. Oke, itu tadi ya pengantar dari video ya. Itu tadi video tentang penjumlahan vektor ya. Saya rasa cukup dulu, nanti kita lanjut pada perkalian vektor ya. Ada yang namanya dot product, ada yang namanya cross product. Seperti apa? Kita tunggu di video selanjutnya. Sekian dulu. Ingat, selalu belajar dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Siap, bernyanyi. Kasih hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Seruput sih.